Sebelum saya memulai ceramah saya ingin berpantun terlebih dahulu. Nanti kalau saya bilang pantun, yang depan bilang cakep ya. Yang kenceng. Bang Mamat jualan tomat. Yang belinya Ibu Camat. Jika kalian semua umat Nabi Muhammad, maka jawablah salam dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Allah atas nikmat iman, nikmat sehat jasmani dan rohani. Sehingga pada kesempatan ini kita dapat berkumpul di tempat yang menjadi asbab turunnya rahmat Allah. Salawat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda alam. Seseorang yang teramat mulia, seseorang yang teramat indah, yang kata-katanya lebih indah daripada kata-kata Dilan kepada Melea. Seseorang yang teramat sabar, yang sabarnya melebihi sabar Nabi Ayub alaihissalam yang kala itu ditimpa penyakit kulit oleh Allah. Seseorang yang membawa kita dari zaman Abu Bakar hingga zaman Gen Halilintar. Seseorang yang membawa kita dari zamannya Utsman bin Affan sampai Anies Baswedan. Seseorang yang menegakkan kalimat yang hak, yaitu la ilaha illallah. Tiada lain, dia tiada bukan adalah nabiyuna wa habibuna wa syahiduna wa syafi'una Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMA 3 Babelan, Bapak Usman SPD MPD. Semoga Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah istiqomahkan pada jalan yang Allah ridhoi. Dan yang saya hormati guru-guru beserta siswa-siswi SMA 3 Babelan yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya kepada semuanya. Pak, Bu, udah pada makan belum? Ini sahabat. Ini saya lihat nih dari depan sampai belakang mukanya bercahaya semua nih. Masya Allah, jangan-jangan ahli tahajud nih semuanya. Amin. Di dalam kitab Qasaisul Ummatul Muhammadiyah, di dalam kitab yang membahas tentang keutamaan, kekhususan yang Allah berikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Saudara-saudara, umat-umat terdahulu ketika mereka semua ingin bertaubat kepada Allah, mereka tidak mudah mendapat ampunan dari Allah. Contohnya adalah Bani Israel. Ketika mereka semua ingin bertaubat kepada Allah, mereka harus mencari jurang yang tinggi, loncat ke bawah, lalu mati, baru Allah mengampuni dosa-dosa mereka, saudara-saudara. Dan ketika umat-umat terdahulu, apabila kulit mereka terkena najis, mereka harus menghilangkan najis tersebut beserta kulit-kulitnya. Kita tidak, Allah kasih kita kemudahan. Kenapa? Karena kita ini adalah umat Nabi Muhammad SAW. Kuntum khairan ummatin ukhrijat linnas. Sesungguhnya kamulah umat yang paling baik, umat yang paling bagus, umat yang paling mulia yang Allah berikan untuk segenap manusia. Saudara-saudara, kota Mekah kota yang mulia karena kota Mekah menjadi tempat kelahiran Rasulullah. Kota Madinah menjadi kota yang mulia karena menjadi tempat wafat dan hijrahnya Rasulullah. Hajar Aswad menjadi batu yang mulia karena Hajar Aswad pernah dicium oleh bibirnya Rasulullah. Buraq menjadi kendaraan yang mulia karena pernah ditunggangi oleh Rasulullah. Bahkan ada ulama, saudara-saudara, yang mengatakan lebih mulia mana sendal Rasulullah atau malaikat Jibril alaihissalam. Ada yang tahu nggak siapa yang lebih mulia? Jadi jawabannya adalah malaikat Jibril alaihissalam yang diciptakan langsung oleh Allah cahaya, belum pernah melihat Allah sama sekali, Bapak Ibu. Tetapi Nabi Muhammad bahkan sendalnya pernah melihat Allah di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Itu kemuliaan yang ada di dalam diri Nabi, belum akhlak Nabi. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Haji Sahibul Maulid Sintudrol Abdurrahman Yaman, beliau mengatakan di maulidnya, basyaron lakal basyar, manusia tapi tidak seperti manusia biasa. Jikalau manusia biasa itu adalah batu, maka Rasulullah adalah intan permata, manusia paling mulia, manusia yang paling sempurna, manusia yang paling terpuji akhlaknya, manusia yang benar perkataannya, manusia yang bijak pendapatnya, manusia yang paling khusyuk salatnya. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yang artinya, sungguh di dalam diri Rasul itu terdapat suri tauladan yang baik bagimu. Dan firman tersebut sudah membuktikan bahwasanya Rasulullah memiliki akhlak dan adab yang sangat bagus, yang seharusnya kita pemudi dan pemuda zaman ini, penerus bangsa, pembela agama, mengikuti akhlak dan adab beliau. Berbicara pemuda yang gaul, apakah pemuda yang suka mabok-mabokan? Pemuda yang gaul, apakah pemuda yang suka suntik narkoba dan semacamnya? Pemuda yang gaul, apakah pemuda yang suka pacar-pacaran? Tidak, saudara-saudara. Pemuda yang gaul adalah pemuda yang mengikuti akhlak dan adab Rasulullah. Pemuda yang gemar membaca sholawat. Pemuda yang tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Betul atau tidak? Pemuda yang sejati, yang dicinta oleh Nabi, bukan yang berotot besi, apalagi tukang selfie. Pemuda anti maksiat, gemar membaca sholawat dan tak pernah lupa mengerjakan sholat. Hadirin yang dirahmati Allah, marilah kita semua pemuda dan pemudi di zaman ini bukan hanya saja merayakan bulan Maulid saja, tapi kita harus melaksanakan dan mengikuti akhlak dan adab Rasulullah, karena beliau sebaik-baik pemimpin. Cukup sekian dari saya. Apabila mohon ada kesalahan, apa kelebihan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.